Berikutnya pemirsa, istri dari Ferdy Sambo, Putri Chandrawati menyampaikan bela sungkawa dan juga permohonan maaf di depan kedua orang tua Brigadir Yosua Huta Barat. Sambil menangis, Putri mengaku memahami perasaan Rosti Simanjuntak sebagai seorang ibu dan ikhlas untuk menjalani proses persidangan. Izinkan saya atas nama keluarga menyampaikan turut berduka cita kepada Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga atas berpulangnya Ananda Brigadir Yosua Huta Barat, dan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat dan keluarga, kita sebagai manusia hanya bisa mengendalikan setiap jalan kehidupan kita ini yang adalah kehendak dan rahasia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya dan Bapak Ferdy Sambo tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Yang membawa duka dan luka yang dalam hati saya dan keluarga. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yesus yang mengalami kehilangan seorang anak yang adalah nafas kehidupan. Untuk itu, dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk ibunda Yosua beserta keluarga atas peristiwa ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membuka dan menguatkan hati ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai ibu dan Bapak Samuel beserta keluarga. Dan saya siap menjalankan sidang ini dengan ikhlas dan ketulusan hati saya, agar seluruh peristiwa yang terjadi dapat terungkap. Pemirsa, Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo akhirnya menyampaikan duka cita dan juga meminta maaf kepada keluarga atas apa yang terjadi kepada Yosua. Tuluskah permintaan maaf dari Sambo dan Putri itu? Kita akan membahasnya bersama pakar micro expression Monika Kumalasari. Mbak Monika, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Ya, Mbak Monika, tadi kami sempat memutarkan cuplikan seperti itu, ungkapan permintaan maaf dari Putri Chandrawati ditujukan kepada keluarga besar, terutama untuk orang tua, ayah dan ibu dari Brigadir Yosua. Apa yang bisa Anda baca lebih jauh dari ekspresi, gesture saat Putri Chandrawati mengungkapkan permintaan maafnya? Ya, jadi momen ini adalah momen yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, di mana diharapkan bahwa Sambo dan Putri Chandra meminta maaf. Ya, jadi kalau dilihat dari waktu, ini adalah sesuatu yang sudah lama ditunggu. Tetapi ketika kedua pasangan ini menyatakan permohonan maafnya, ya, kita tidak bisa melihat ada gestur yang terlihat di sana, dan juga bahwa apa yang disampaikan ini adalah hanya membaca. Sehingga kalau kita melihat sesuatu yang hanya dibaca, tidak ada emosi yang intens yang ikut terlibat, ya. Tetapi ketika Putri Chandrawati membacakan permohonan maafnya, memang kita bisa melihat ada emosi atau ekspresi sedih, ya. Ada rasa ketakutan. Tetapi kita tidak bisa mendefinisikan sumber dari ketakutan itu dari mana, atau sumber dari kesedihan itu apakah kesedihan yang tulus, gitu ya, karena sesuatu yang sudah dibaca, gitu. Nah, kemudian di mana kekuatan dari verbal yang disampaikan? Karena ketika beliau mengatakan bahwa tulus dari dalam hati, gitu ya, hanya membacakan sesuatu yang sudah structure, ya. Nah, jadi emosi-emosi tidak bisa terlihat dalam sesuatu yang sudah dituliskan. Bahkan ini juga menuai hujatan, gitu ya, dari para netizen bahwa tidak ada emosi yang terlibat di sana.
gitu. Hmm, Jadi baik. kekuatan dari verbal saja, sesuatu yang sudah ditulis redaksionalnya, ya, itu kira-kira hanya 7% mempengaruhi image atau bawah sadar seseorang. Ya, Sedangkan bawah sadarnya sejumlah lebih dari 80%, ya, kita tidak melihat ada emosi yang terlibat di situ. yang signifikan. Jadi Oke. tujuannya adalah untuk mendapatkan empati, tetapi tidak mendapatkan hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat maupun keluarga Yosua sendiri. Oke, Mbak Monika sudah bergabung bersama kita juga pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Iryawan. Kang Asep, selamat malam. Selamat malam Mbak Api, selamat malam Mbak Monik. Iya, Kang Asep, Halo, selamat malam, Kang. saya masih bertanya dulu ke Mbak Monika sebelum saya ke Kang Asep. Mbak Monika, dalam cuplikan nanti kami juga akan bantu putarkan, terlihat juga ada ekspresi dari Verdi Sambo. Yang kalau misalnya secara awam melihat seakan-akan ia berkaca-kaca. Nanti kita akan putarkan apa yang bisa Anda baca. Termasuk saat ibu dari Yosua, Ibu Rosti Simanjuntak yang menolehkan bertolak belakang, menolehkan kepalanya seakan-akan tidak ingin, betul, membuang muka seakan-akan tidak ingin melihat Putri Chandrawati saat menyampaikan permintaan maafnya. Kami akan putarkan dan silakan mungkin Anda bisa menganalisa ekspresi mereka lebih jauh. Ya, baik Mbak Monika, kurang lebih seperti ini tampilannya. Semoga Anda bisa menyimak lebih jelas. Saat Putri Chandrawati membacakan permintaan maafnya, kedua orang tua dari Joshua tidak melihat ke arah Putri Chandrawati. Bahkan sempat tadi menolehkan muka sang ibunda Joshua seperti itu. Tapi di saat ini juga terlihat tampilan yang cukup sedih dari Verdi Sambo. Apa yang bisa Anda analisa dari ekspresi 4 orang yang ada di layar ini, Mbak Monika? Ya, kalau kita lihat dari kedua pasang Bapak dan Ibu Joshua, ya, terutama terlihat sekali dari ekspresi atau emosi yang dirasakan oleh Ibu Joshua, ya. Ada subtle expression di mana beragam emosi muncul, ya. Sedih, kemudian ada marah dan juga ada contempt, artinya emosi untuk menganggap bahwa betapa imoralnya Anda, seperti itu. Jadi beragam ekspresi yang kemudian muncul, tetapi saya melihat di sini ada dominan dari kemarahan dan wajar sekali bahwa mereka juga mengekspresikan hal ini kepada Bapak Yosua, ya. Walaupun terlihat lebih tegar, tetapi juga dari micro ekspresi maupun juga dari body language-nya menunjukkan hal yang kemarahan tersebut. Nah, kalau dari Putri Chandrawati, ya, seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa segala sesuatunya sudah structured sehingga tidak melibatkan banyak emosi yang terlihat di sana. Tetapi ketika terlihat dari ekspresi Sambo, ya, terlihat confident, ya. Tetapi ketika masuk ke dalam ruang sidang, saya kok menemukan banyak kemarahan, ya, gitu. Terus juga ketika beberapa yang sempat di capture juga, gitu, ada pursed lips, dari bibir, terus kemudian juga dari seperti gemeretak dari gigi, seperti itu. Nah, kalau kita melihat ada mata yang berkaca-kaca, gitu ya, mata yang berkaca-kaca itu belum tentu menunjukkan kesedihan seseorang, ya. Tetapi mungkin ada aspek-aspek yang lain karena kita juga tidak melihat arah air mata itu juga keluar, gitu ya. Sesuatu kita tidak bisa mendeskripsikan bahwa ini adalah merupakan bentuk empati dari Verdi Sambo, karena justru malah banyak emosi-emosi yang muncul ini adalah kemarahan. Baik. Kang Asep, saya akan bertanya kepada Kang Asep. Permintaan maaf ini sudah dilakukan sebelumnya oleh Eliezer dan sekarang sempat ditunggu-tunggu apakah juga akan dilakukan oleh Putri Chandrawati dan Verdi Sambo, dan ternyata memang disampaikan permintaan maaf itu sempat disampaikan soal penyesalan. Apakah permintaan maaf yang disampaikan oleh terdakwa menjadi sebuah penilaian tersendiri di mata hakim, Kang Asep? Ya, hukum mengatur hal yang memperingan, memperberat, menghapuskan pidana. Nah, kata maaf bukan hal yang memperingan, ya, hukuman. Nampaknya hakim akan melihat suasana ini, ya. Ini bukan suasana yudisial, ini suasana emosional. Bagaimana pelampiasan disampaikan. Perbedaan kemarin, ya, dengan sekarang, hakim kan juga belajar psikologi hukum, walaupun mungkin minimal lain dengan Bu Monika, misalkan, ya, bahwa ternyata
akan ada perbedaan yang nampak kalau kemarin itu ada ketulusan, ada kata maaf dari kedua orang tuanya bahwa mereka memaafkan, memahami. Tapi kalau sekarang kata maaf sifatnya hanya formal dan hakim akan menilai, ya. Apalagi kalau hakim menilai kata maaf ini adalah tidak tulus, ya. Dan lagi-lagi tadi kalau Mbak Monika sudah menjelaskan dengan jelas sekali ya bahwa ternyata juga paling muka dan sebagainya, reaksi mimik dan kata-kata itu justru akan mempengaruhi hakim ketika menjatuhkan putusan, ya. Hal ini justru tidak akan mempengaruhi putusan kalau memang hakim ternyata ketika maafnya tidak ditindaklanjuti, bahasa sederhananya pertobatannya ternyata tidak diikuti dengan penguatan-penguatan. Artinya seperti kemarin ketika saksi pembantu rumah tangganya kan nampak juga kan melakukan sesuatu, harusnya kan mendukung ketika di perkara lain. Nah, ketika kata maaf sekarang berkaitan, artinya berkaitan bersesuaian bahasa hukumnya satu dengan yang lain. Artinya apa? Nah, kalau itu bersesuaian, setidaknya hakim akan jiwanya juga mempengaruhi, oh ternyata perbuatan ini dilakukan karena bla bla bla. Jadi nuraninya gitu kan. Tapi hakim juga akan terketuk gitu ya? Ya, kuasa hukumnya nggak ada. Di pasal 44 sampai 52 itu hakim bisa menjatuhkan, hal meringankan, memberatkan, ya bahkan menghapus. Tapi kalau hal meringankan ini nampaknya tidak ada satupun yang masuk gitu. Itu hanya suasana emosional. Ya biasanya kita melepas. Udahlah biar plong, biar bahagia, biar keluar semuanya. Tapi nampaknya kan yang mengajukan maaf dan yang menerima maaf, ya tadi Mbak Monika udah menjelaskan ya, saya kira itu bidangnya Mbak Monika itu yang terjadi secara juridis ya nggak akan pengaruh gitu. Baik, tidak akan terlalu berpengaruh. Baik, Kang Asep dan Mbak Monika, kita akan jeda. Nanti setelah ini kita akan membandingkan juga permintaan maaf juga disampaikan oleh Sambo serta Eliezer di sidang sebelumnya. Kita akan compare dan juga kita akan analisa lebih jauh. Tetaplah bersama kami di Prime Time. Ya, ini menarik untuk dibahas. Mbak Monika, tadi statement yang disampaikan oleh Verdi Sambo memahami perasaan Bapak Ibu, menyesal. Namun ada yang kemudian menjadi sorotan ketika Verdi Sambo mengatakan kemarahan ini karena atas perbuatan anak bapak terhadap istri saya. Seperti terlihat ekspresinya lebih jelas. Saya minta tanggapan dan juga analisa dari Mbak Monika. Ya, saya mendapatkan mikro ekspresi yang sangat kaya raya ya. Ketika mengatakan permohonan maafnya di sini memang dilakukan secara spontan tanpa membaca ya. Tetapi alis matanya Sambo ini bergerak-gerak bahkan mempertegas sesuatu ya. Ini adalah satu ekspresi yang saya melihat dari tayangan-tayangan sebelumnya bukan merupakan suatu baseline dari beliau. Dan apakah arti dari alis mata yang berkali-kali diangkat ini adalah suatu bentuk penegasan ya. Nah, yang kita harapkan ya dari suatu rasa permintaan maaf ini adalah rasa introspeksi mendalam ya. Jadi perasaan emosional yang mendalam tetapi bukan sesuatu yang bersifat kognitif ya. Nah, ini seperti ketika beliau masih dengan pengalamannya selama beberapa lama ya menjadi seorang perwira tinggi dan seperti sedang menyampaikan sesuatu informasi saja. Ya, tetapi tidak diikuti dengan intensitas emosi yang diharapkan. Jika dikatakan dia menyesal, apakah terlihat penyesalan itu, Mbak Monika? Ya, jadi justru yang terlihat adalah mempertegas dari statement-statementnya, ya. Padahal yang diharapkan untuk proses untuk episode meminta maaf adalah hal yang bersifat emosional dan bukan sesuatu yang bersifat kognitif. Penegasan adalah terjadi bukan untuk menegaskan sesuatu yang bersifat emosional, tetapi sesuatu yang bersifat kognitif atau pemikiran-pemikiran. Ya, jadi ketika beliau mengatakan dengan ekspresi ini kaya sekali ya, alis mata yang kemudian naik. Biasanya seseorang ya, ini kalau mengangkat alisnya seperti ini adalah ingin menjelaskan sesuatu agar tegas bisa diterima. Namun ya, ini juga masih berkorelasi kalau kita melihat tidak ada genuinity, tidak ada ketulusan, dan kemudian permintaan maaf ini juga kemudian diikuti dengan namun ini semua adalah akibat perbuatan dari anak bapak kepada istri saya. Nah, ini adalah statement untuk menegasikan pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan. Pernyataan maaf sebelumnya tetapi kalimat sesudah kata namun atau tapi dan sebagainya ini adalah menegasikan, sehingga ini yang penting. Di situ memang terlihat bahwa tidak ada ketulusan ya dari permintaan maaf ini. Iya, penegasan yang disampaikan terutama atas kalimat karena perbuatan anak bapak kepada istri saya. Apakah bisa terbaca Sambo ini berkata jujur atau tidak, Mbak Monika?
Kejujuran ini terlihat ya. Jadi ada dua faktor dari psikologi kejujuran, adalah dilakukan secara spontan ya, dan juga dilakukan secara konsisten ya. Ketika beliau ini kalau dilihat dari jujur atau tidak dari pernyataan ini ya, kalau hanya meminta maaf kemudian diikuti dengan ekspresi wajah ya yang menunjukkan beliau ini ada rasa, biasanya kalau jujur tuh ada kesedihan yang mendalam ya. Tetapi kita tidak mendapatkan ekspresi tersebut ya. Sehingga antara apa verbal yang disampaikan dengan emosinya ini tidak ada sinkronitas ya. Jadi masyarakat awam pun bisa merasakan bahwa kenapa tidak ada ketulusan ketika meminta maaf begitu. Nah, jadi dua tadi spontan, kita tidak tahu apakah sesi ini adalah beda dengan ketika tadi Eliezer walaupun dengan membaca tetapi diliputi dengan suasana atau intensitas emosi yang cukup tinggi, apalagi juga yang dia tulis ini adalah tulis tangan sendiri ya. Yang beredar seperti itu, Mbak Afi. Baik, Kang Asep, saya akan ke Anda, Kang Asep. Kalau Anda tadi mengatakan bahwa bisa jadi pertimbangan hakim tapi mungkin tidak terlalu signifikan gitu ya, terutama untuk meringankan terdakwa. Apakah permintaan maaf itu bisa juga diartikan sebagai pengakuan atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, atas kejahatan yang sempat dia lakukan? Tadi dia nyatakan, dia mengakui, cuman pengakuannya ada klausul. Maka saya bilang ketika permintaan maaf itu ya nggak tulus, itu ya nggak halus, itu hangus secara hukum ya. Yang menarik ya, Mbak Afi ya, gini deh, hakim akan melihat sebenarnya dipancing sama hakim ketika dia minta maaf didiamkan. Kan kalau di Eliezer langsung tidak hanya oral, tapi dia melakukan gerakan kan. Nah, gerakan itu nyampaikan. Kalau orang minta maaf kan lebaran aja datang salam-salaman kan, cipika-cipiki malah kan. Nah, itu kan hanya dibacakan, duduk ya, kemudian saling memalingkan muka. Artinya hakim akan menilai ini bukan kata maaf ya. Artinya tidak akan mempengaruhi nanti. Ternyata setelah ucapan kata maaf tidak diikuti oleh tindakan-tindakan hukum orang sekelilingnya gitu kan. Fakta kemarin kasih S itu kan ART-nya juga nampak gitu kan. Nah, jangan-jangan nanti KM, kan lihat tadi dikaitkan KM, RR, oh ini sama ya, 11-12. Ternyata maaf itu hanyalah ya untuk menutupi. Formalitas saja permintaan maafnya. Iya, formalitas. Karena kan kalau kata maaf itu di mana-mana kan, kemarin kalau lihat di Eliezer, dia menyatakan dengan tulus, air mata, yang baca kan Mbak Tumuli kan bisa baca. Tapi kan ada gerakan gitu kan. Nah, gerakan itu kan salaman. Kan dia lebih tua, lebih sepuh ya. Artinya dia yang muda, usianya kan lebih baik menyampaikan salaman lah minimal. Ini kan enggak duduk. Kemudian lihat, malah yang lucu kan apa coba? Setelah itu malah penasihat hukum menanyakan hal yang tidak penting. Harusnya dengan suasana emosional begitu didukung oleh tim penasihat hukumnya, misalkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menjerat, apalagi seolah-olah mengarahkan. Kenapa tadi marah tuh si ibunya? Artinya ketika dia menyampaikan maaf harusnya tulus dengan halus. Nah, sekarang jadi hangus. Hangusnya kan apa? Tadi sikap maupun pernyataan dari penasihat hukum yang tidak menampakkan bahwa itu adalah mendukung kliennya, tapi ya, begitu mungkin nanti hakim ketika menjatuhkan bisa maksimal loh. Iya, Kang Asep, kalau kemudian ternyata permintaan maaf itu juga dilihat seperti apa ketulusan atau tidaknya, lalu gestur seperti apa sih yang ternyata memang bisa menjadi pertimbangan hakim ke depannya? Ya, kalau gestur yang tahu Mbak Monik sekali lagi ya, kalau hukumnya kita hakim itu belajar psikologi hukum, pengalaman. Jadi kan melihat sikap-sikap terdakwa itu ya, ketika betul-betul tulus tadi ya, betul-betul ikhlas gitu kan, kepasrahan, saling memaafkan itu kelihatan. Jadi hakim tuh mereka pada dinosaurus ya, nggak bisa dikadalin. Jadi misalkan banyak tuh ya, suasana-suasana, drama-drama ya yang dilakukan oleh para terdakwa supaya hakim timbul belas kasihan gitu ya. Tapi hakim nggak bisa, malah hakim jadi hakim tahu mana yang bohong, mana yang tidak. Jadi hakim tahu mana yang bohong dan mana yang tidak. Nah, saya bilang hakim itu dinosaurus, nggak bisa dikadalin, apalagi oleh para pembohong-pembohong ya. Kan kita tahu kalau pembohong itu ya dari awal nggak konsisten. Nah, kita paling gampang sederhana nanti menilainya. Apakah kalau dia mengakui dan meminta maaf, kalau minta maaf pada salah dong. Kalau udah salah, peristiwa ini kan dakwanya pembunuhan. Berarti yang bersangkutan kena pasal pembunuhan.
ya. Nah, ketika pasal pembunuhan harusnya ketika misalnya saya betul melakukan pembunuhan, jadi dengan penyertaan, ada yang melakukan, yang disuruh, ada juga yang membantu, kan selesai. Tinggal diikutin, iya udah tinggal selesai kan. Akhirnya apa? Minta keringanan, ada permintaan maaf. Tapi kalau ketika sekarang permintaan maaf di depan hakim, depan majelis, di depan pihak keluarga Dan korban, orang tua. besok lusanya saksi-saksi yang ada di sekitarnya, ya entah kelompok kemarin beberapa orang yang baru selesai Iya. barusan ternyata tidak mendukung pernyataan maaf bekas bosnya, ya itu kan sia-sia. Makanya saya Sia-sia. katakan kalau tidak tulus hangus secara hukum. Baik, baik. Terima kasih Kang Asep, Mbak Monika. Diskusi yang sangat menarik. Kita nantikan juga nanti seperti apa perjalanan dari persidangan kasus ini. Terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat malam.